Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ahmad Subair, SPD, MPD, dosen pada program studi pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini memberikan seperangkat pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu sejarah. Adapun topik perkuliahan yang dibicarakan antara lain tentang pengertian sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai ilmu. Kemudian etimologi sejarah, karakteristik dan ruang lingkup ilmu sejarah. Selanjutnya sumber-sumber sejarah, guna atau fungsi sejarah, ilmu bantu sejarah, perkembangan ilmu sejarah, metodologi sejarah, kausalitas dan periodisasi sejarah, konsep dan generalisasi dalam sejarah, teori-teori sejarah, sifat gerak sejarah, dan hubungan sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Itulah deskripsi singkat mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Capaian pembelajaran yang hendak dicapai setelah mempelajari atau mengikuti mata kuliah ini adalah: pertama, berpikir kritis, inovatif, dan percaya diri dalam mengemban tugasnya sebagai guru sejarah. Kedua, memiliki kompetensi yang utuh, dapat memadukan antara kompetensi pedagogi, profesional, dan kompetensi sosial. Yang ketiga, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik dan teman sejawat serta dengan masyarakat. Yang keempat, menguasai konsep dan teori pendidikan, teori sejarah, serta mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Yang kelima, menguasai standar isi mata pelajaran sejarah Indonesia yang mencakup dalam standar nasional pendidikan serta fungsi dan tujuannya. Itulah tadi capaian pembelajaran pengantar ilmu sejarah. Selanjutnya saya akan melakukan pengajaran mata kuliah pengantar ilmu sejarah di ruang kelas bersama mahasiswa pendidikan sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Siap belajar sejarah? Siap lebih baik. Sejarah? Guru kehidupan. Oke. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengertian sejarah pada mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Anak-anakku sekalian bertanya-tanya, apa itu sejarah? Jadi pada mata kuliah ini kita akan membedah apa sih yang disebut sejarah. Apakah cerita-cerita yang kita dengarkan itu adalah bagian dari sejarah? Apakah apa yang kita baca setiap hari di media sosial itu adalah sejarah? Bagaimana sejarah dikatakan sebagai ilmu? Bagaimana sejarah dikatakan sebagai kisah? Dan bagaimana sejarah yang dikatakan sebagai peristiwa? Sebelum kita mencari tahu lebih dalam, maka patut kita ketahui lebih dulu berasal dari mana kata sejarah tersebut. Di depan kita sudah bisa lihat PowerPoint. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu yang berarti pohon. Penggunaan kata syajaratun mengacu pada pohon silsilah, mengacu pada mengacu pada masalah asal-usul atau keturunan seseorang. Jadi dari sini kita sudah dapat sedikit gambaran bahwa sejarah itu diibaratkan sebagai sebuah pohon. Jadi pohon itu memiliki cabang-cabang, memiliki ranting. Artinya adalah ranting-ranting ini menggambarkan sebagai sebuah silsilah. Ketika kita berbicara silsilah, maka kita akan menarik sebuah peristiwa ke belakang. Selanjutnya, asal kata sejarah. Pertama ada riwayat
atau hikayat, cerita yang diambil dari kehidupan. Kedua, ada kisah, cerita tentang kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Kemudian ada tarik, yang menunjukkan tradisi dalam sejarah Islam. Ada istilah dari Jerman, yaitu sesuatu yang telah terjadi atau benar-benar terjadi. Kemudian yang ketiga ada history, atau dalam istilah Inggris, yang berarti aktivitas manusia yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu yang disusun dalam hubungan yang kronologis. Kata history berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia, yang artinya pengetahuan yang diperoleh melalui penyelidikan atau ilmu atau inquiry atau mencari tahu. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa pengertian-pengertian yang sebelumnya, apa yang kita dengar, apa yang dikisahkan oleh teman kita, apakah itu bisa dikatakan sejarah, apa yang dikisahkan oleh tokoh, apakah itu bisa dikatakan sejarah, ini sudah masuk ke ranah penyidikan. Selanjutnya, kata history yang tadi sebelumnya kita temui arti penyelidikan, itu yang dipadankan lagi dengan sejarah yang memiliki sebenarnya 4 pengertian. Pertama, sesuatu peristiwa, suatu kejadian, sesuatu yang telah berlalu. Jadi sesuatu yang telah berlalu itu diartikan sebagai sejarah. Kemudian kedua, riwayat dari peristiwa atau kejadian yang telah berlalu. Ketiga, semua pengetahuan tentang masa lalu, khususnya tentang masyarakat tertentu. Keempat, ilmu yang berusaha menentukan dan mewariskan pengetahuan. Jadi 4 pengertian histori jika dipadankan dengan sejarah yang kita ketahui saat ini. Selanjutnya, sejarah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia terdapat kata serapan dari bahasa lain yang digunakan untuk mengkaji masa lampau, seperti pertama silsilah, yang merujuk pada asal-usul keluarga atau nenek moyang, atau hikayat yang banyak dipergunakan untuk mengisahkan seseorang atau babat, dan cerita atau carita yang digunakan untuk mengisahkan kejadian-kejadian tertentu. Oke, tadi pengertian secara umum. Sekarang kita telisik pengertian menurut para ahli. Jadi pertama ada Herodotus. Oke, siapa itu Herodotus? Bukan bapaknya sejarah, tapi beliau adalah orang yang pertama kali memperkenalkan metode pencarian sejarah yang mendekati kata ilmiah. Jadi dia menulis kronologi kejadian perang. Ahli sejarah pertama kebangsaan Yunani yang mendapat julukan The Father of History atau Bapak Sejarah. Menurut Herodotus, sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Herodotus menitik beratkan pada keadaan manusia. Berarti sejarah itu memiliki satu faktor penting, yaitu manusia. Manusia sebagai aktor dalam sejarah. Jadi ada pendapat dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun berpendapat sejarah sebagai catatan masyarakat umat manusia atau peradaban dunia yang tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Kalau Herodotus tadi menekankan pada manusianya, sekarang Ibnu Khaldun menekankan pada peradabannya. Jadi skopnya tadi berorientasi pada apa yang dilakukan oleh manusia. Kemudian Ibnu Khaldun lebih luas lagi, apa yang telah diciptakan atau dibuat oleh manusia dalam hal yang lebih besar, yaitu peradaban. Pendapat selanjutnya datang dari Sartono Kartodirjo.
Perlu diketahui bahwa Sartono Kartodirjo ini adalah orang yang pertama kali memperkenalkan pendekatan ilmu sosial untuk penelitian sejarah. Jadi, apa yang dikatakan Sartono sebagai pengalaman kolektif itu melalui suatu pendekatan yang disebut dengan pendekatan ilmu sosial. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa kalau tadi Ibnu Khaldun meneliti tentang peradaban, Sartono mencoba melihat bagian-bagian yang luput daripada pantauan sejarawan. Misalnya apa yang tidak tertulis di dalam dokumen-dokumen peristiwa di masa lalu, atau apa yang tidak diceritakan oleh babat dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai peristiwa yaitu kejadian di masa lalu atau sudah terjadi. Kemudian sejarawan ingin tahu tentang masa lalu, berarti sejarawan yang mencari tahu. Kemudian sejarawan ini menyusun fakta-fakta yang dimiliki dengan mengajukan pertanyaan atau mencari pendapat untuk mendekati kebenaran atau objektivitas sejarah. Kemudian terakhir siklusnya adalah sejarah seperti yang tertulis. Di sini kenapa ada objektivitas sejarah? Kemudian di atasnya mendekati kebenaran sejarah. Karena peristiwa sejarah itu hanya terjadi sekali saja atau sifatnya en malik. Tidak mungkin ada dua peristiwa yang sama. Oleh sebab itu, sejarawan hanya dapat mendekati kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah milik peristiwa itu sendiri. Sampai di sini dipahami? Ya. Oke. Selanjutnya, peristiwa adalah kejadian atau kenyataan atau aktualitas masa lalu. Kemudian kisah. Kisah adalah cerita, kesan, memori, dan ini yang penting tafsiran tentang peristiwa, pengalaman pada masa lalu. Jadi kisah itu adalah cerita atau kesan. Jadi bukan konsep atau unsur yang bergeser daripada peristiwa. Kita bisa lihat pada alur ini ada ilmu. Apa itu ilmu? Pertama adalah metode khas sejarawan untuk merekonstruksi secara kritis, analitis, imajinatif masa lampau manusia berdasarkan data, peninggalan, bukti, tulisan, dan rekaman. Yang kedua, pernyataan, pendapat, atau pandangan. Atau secara kesimpulan, ilmu adalah sejumlah pengetahuan yang tersusun, a body of knowledge, dengan syarat pertama ada objek, peristiwa penting yang berkaitan dengan manusia dan terjadi. Artinya yang tidak terjadi kemudian dikisahkan itu bukan ilmu sejarah. Kemudian kedua, yang penting ada metode atau yang dikenal dengan metodologi. Metodologi biasa dikenal dengan alat atau langkah-langkah atau ilmu tentang cara mengetahui sejarah itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian ketiga, ada pokok permasalahan atau subject matter. Misalnya peristiwa sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, maka subject matternya adalah kemerdekaan. Selanjutnya, struktur sejarah sebagai ilmu. Kita bisa lihat di gambar di atas. Pertama, peristiwa, ada perilaku manusia, kemudian ada waktu, ada ruang, kemudian ada penafsiran, dan ada keunikan. Unsur sejarah ada 3, yaitu pertama, manusia, ruang, dan waktu. Jadi ketika kita berbicara sejarah, harus pula kita
lihat unsurnya, apakah ada manusia di dalam atau tidak. Oleh sebab itu, pada alur pertama kita lihat ada manusia. Kemudian waktu, ada tempo, ada dur, ada predesasi, kemudian ada ruang dan tempat, kemudian penafsiran, ada kausalitas, ada arah, kemudian terakhir ada keunikan. Kenapa harus ada keunikan? Karena setiap peristiwa itu berbeda dengan peristiwa yang lain. Nah, tidak ada peristiwa yang sama. Oke. Kalau ada yang sama berarti yang satunya. Oke, jadi itulah pentingnya ilmu sejarah, mencari tahu keberadaan, fakta, dan kebenaran daripada peristiwa tersebut. Oleh sebab itu, pada hari ini kita belajar tentang ilmu sejarah untuk mengetahui secara pasti atau mendekati kata objektivitas sebuah peristiwa itu dapat diterima sebagai sebuah peristiwa. Selanjutnya kita bisa lihat peristiwa itu membutuhkan evidensi. Apa itu evidensi? Bukti. Bukti ini adalah jembatan kita sejarawan atau orang yang belajar sejarah ke masa lalu. Jadi anggaplah kita mau ke daerah seberang, kita membutuhkan jembatan untuk menghubungkan kita ke daerah seberang. Oke. Kemudian ada interpretasi atau deskripsi. Deskripsi ini setiap orang yang melihat suatu peristiwa itu berbeda-beda interpretasinya, tapi terhadap suatu peristiwa yang sama. Kemudian terakhir ada cerita. Ini bisa dalam bentuk buku, tulisan sejarah, hasil laporan, penelitian, dan lain-lain sebagainya. Kemudian apa objek studi sejarah? Kita bisa lihat di atas. Objeknya pertama alamiah atau natural, dalam arti yang luas, manusia dan alamnya. Kemudian yang kedua ada insania atau kultural, dalam artian yang sempit dan terbatas, kejadian atau kegiatan manusia. Kemudian insania dan kultural ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu kebudayaan manusia sebelum ada tulisan dan kebudayaan manusia setelah ada tulisan. Selain objek studi sejarah, kriteria ilmu sejarah juga ada. Jadi ada juga kriterianya. Pertama, atau biasa kita kenal dengan asas-asas ilmu. Pertama itu harus sistematis. Kemudian kedua, koheren. Ketiga, valid atau dapat dipercaya. Keempat, akurat. Kelima, objektif. Keenam, mempunyai hukum, dalil, dan generalisasi. Keempat, dapat memprediksi sesuatu. Selanjutnya, perbedaan ilmu alam dengan sejarah. Kita bisa lihat di atas. Pertama, ilmu alam itu berbentuk perulangan atau resequence. Kemudian sejarah itu peristiwa sejarah yang bersifat unik. Kenapa unik? Kenapa misalnya kalau ilmu alam itu pengulangan, bersifat pengulangan, sejarah tidak bersifat pengulangan, dia unik, artinya tidak akan terjadi peristiwa yang sama dua kali. Kalau sama bentuk, pola-polanya bisa jadi, tapi bentuk peristiwanya tidak akan sama. Kemudian percobaan eksperimen di laboratorium atau lapangan, yaitu mewujudkan kembali bentuk semula dari gejala-gejala semula. Kalau sejarah itu unsur paralelisme, kesejajaran di samping unsur kehususan. Ketiga, mengidentifikasi keteraturan dari gejala-gejala tersebut. Kalau sejarah, kecenderungan umum, general, dan tendensius. Kemudian keempat, keumuman dalil hukum bisa dirumuskan. Sejarah, hukum-hukum sejarah bisa dirumuskan. Dari sini kita bisa lihat bahwa sejarah ini adalah ilmu yang
memiliki karakter berbeda daripada ilmu sosial lainnya. Oleh sebab itu, kita perlu menjernihkan sejarah sehingga apa yang kita terima atau apa yang kita yakini itu bisa kita terima sebagai ilmu sejarah atau bukan. Karena tugas kita sebagai calon pendidik atau calon guru sejarah itu berat. Mengapa berat? Karena kita ditugasi untuk memverifikasi, memvalidasi atau mengkoreksi wacana-wacana yang ada di masyarakat dan yang akan kita ajarkan. Baiklah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan seputar materi yang kita pelajari hari ini? Pak. Ya, silakan, Syahrul. Baik, pertanyaannya adalah apakah di dalam setiap ilmu pengetahuan itu melibatkan sejarah atau ada campur tangan sejarah di dalamnya? Sekian pertanyaan, Pak. Oke, bagus sekali pertanyaan dari Syahrul bahwa apakah semua ilmu pengetahuan itu melibatkan sejarah. Jadi semua ilmu membutuhkan data-data sejarah. Jadi data-data sejarah ini penting bagi ilmu lain untuk pengembangan ilmu pengetahuannya. Begitupun sebenarnya sejarah juga membutuhkan ilmu lain sebagai ilmu bantu untuk merekonstruksi peristiwa di masa lalu. Gimana, Sarul? Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Saya, Pak. Ya, silakan Nursi Fatma. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang pendapat ahli tadi tentang Sartono Kartodiljo yang mendefinisikan sejarah adalah penggambaran tentang pengalaman kolektif dan manusia sendiri. Jadi, bagaimana kemudian kita menentukan bahwa yang mana yang dimaksud sejarah? Karena sedangkan manusia itu setiap hari itu mengalami pengalaman yang terus-terus berlangsung gitu, Pak. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya sangat menarik sekali. Jadi pengalaman kolektif atau memori kolektif masyarakat. Sementara masyarakat itu mengalami dan terus mengalami pengalaman yang berubah-berubah. Jadi Sartono Kartodiljo mencirikan masyarakat itu sebagai karena kita kembali lagi pada penjelasan sebelumnya di mana Sartono sendiri memperkenalkan teori-teori sosial dalam penelitian sejarah. Jadi teori-teori sosial ini sebenarnya sedikit menjawab tentang apa yang tidak dituliskan dalam dokumen-dokumen atau arsip sejarah. Jadi oleh sebab itu memori kolektif masyarakat, ingatan-ingatan kolektif masyarakat itu menjadi sumber sejarah. Jadi menjadi sumber sejarah karena tidak ditulis dalam dokumen sejarah. Itulah yang dimaksud oleh Sartono Kartodiljo sebagai ingatan kolektif masyarakat. Jadi misalnya ada ingatan tentang pembantaian. Oke, semua orang akan mengingat tentang pembantaian tersebut. Tapi pembantaian tersebut anggaplah tidak ditulis atau tidak dicatat. Jadi itu yang menjadi fokus Sartono dalam merekonstruksi sejarah. Jadi dia berbasis pada ingatan kolektif masyarakat. Jadi tidak semua yang ditulis itu menceritakan secara universal tentang suatu kejadian di masyarakat. Tapi bisa jadi ada ingatan-ingatan masyarakat yang menjadi rekaman atau ingatan dari sebuah peristiwa tersebut. Kira-kira begitu ya? Bagaimana? Oke. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Pada kegiatan selanjutnya kita akan membentuk sebuah kelompok di mana kelompok tersebut akan berdiskusi tentang sejarah atau kisah atau peristiwa yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi nanti kalian membagi yang mana itu disebut sebagai kisah, yang mana disebut sebagai peristiwa, dan yang di mana disebut sebagai ilmu. Jadi kalian yang membedakan suatu yang ada di daerah kalian. Baiklah, ketua kelasnya bisa membagi kelompoknya, kemudian setelah itu dipresentasikan. Oke, kelompok ini bagaimana? Apa yang hendak disampaikan atau dipresentasikan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.
Jadi kelompok kami mengangkat sebuah sejarah, yaitu di mana di Kepulauan Selayar sendiri itu terdapat sebuah daerah yang bernama Pak Badilan. Nah, Pak Badilan sendiri itu berarti atau memiliki makna, yaitu tempat pemboman, di mana pada saat masa lampau itu tempat tersebut dijadikan sebagai markas untuk terjadinya perang antara penjajah Belanda dengan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar itu sendiri. Nah, letak Pak Badilan itu sendiri terletak di pinggir laut, di mana penjajah-penjajah dahulu itu berada atau menyerang masyarakat Selayar itu melalui jalur laut. Nah, benteng inilah yang menjadi markas dan salah satu bukti sejarah bekas-bekas batu bata yang menjadi benteng masyarakat Selayar untuk menghindari serangan dari penjajah Belanda pada saat itu. Oke, jadi itu tema yang akan dipresentasikan ya? Baik, dari hasil diskusi kami mungkin itu yang bisa kami angkat dalam presentasi kelompok kami nanti. Oke, silakan didiskusikan lagi lebih dalam. Oke, kalau kelompok ini tema apa yang akan diangkat? Jadi untuk kelompok kami Pak akan membahas tentang peristiwa bersatunya Kerajaan Goa dengan Talo pada tahun 1611. Jadi pada perjanjian persatuan ini terjadi karena pernikahan antara Raja Goa yaitu Sultan Alauddin dengan putri dari Kerajaan Talo yaitu Putri Wetenri Siti Kumaria, yang dimana pernikahan ini dipandang sebagai strategis untuk meredakan persaingan antara kedua kerajaan yang selama ini memiliki persaingan yang sangat ketat. Oke, jadi selanjutnya diusahakan dicari di mana sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai peristiwa, dan sejarah sebagai ilmu. Jadi nanti bisa dijelaskan secara ini. Silahkan didiskusikan lagi. Kelompok ini tema apa yang diangkat? Kelompok kami itu mengangkat tentang peristiwa Galung Lombok atau pembantaian di Galung Lombok yang terjadi di tahun 1947 lalu, Pak. Yang dimana banyak masyarakat Mandar di sini yang menjadi korban dari pasukan Westerling, di mana pembantaian ini dipimpin oleh Vermeulen yang merupakan anggota dari pasukan Westerling, Pak. Oke, jadi menarik sekali apa yang diangkat, tema yang diangkat. Jadi sekiranya kalian sudah dapat membedakan sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai peristiwa, dan sejarah sebagai ilmu. Oleh sebab itu silahkan lanjut diskusinya untuk membedah peristiwa-peristiwa yang lain. Selanjutnya akan ada tugas yang diberikan berupa pencarian kisah sejarah di tempat masing-masing, lalu diuraikan berdasarkan sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai peristiwa, dan sejarah sebagai ilmu. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di LMS masing-masing. Setelah perkuliahan ini bisa dicek, kemudian dikerjakan. Setelah itu minggu depan akan dipresentasikan masing-masing di depan kelas. Oleh sebab itu silahkan cari, silahkan gali kisah-kisah sejarah yang ada di tempat kalian masing-masing. Selanjutnya kita bersama-sama membedah atau melihat apakah kisah tersebut masuk dalam peristiwa sejarah sesungguhnya, atau hanya kisah, atau hanya bisa ditingkatkan pada ilmu sejarah. Sekian dari saya, sampai jumpa pada minggu depan.